karena kasih karunia-Nya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 13-22. Seorang bapak pernah bercerita tentang anaknya yang sudah menjadi imam. Katanya, kami tinggal di salah satu kampung yang sangat unik. Keluarga kami sangat miskin. Dan ketika anak saya itu berada di SD, setiap pagi dia dengan setia berjalan kaki ke sekolah dasar tersebut yang berjarak kurang lebih 15 km dari kampung kami. Setelah menamatkan SD, dia melanjutkan pendidikannya ke SMP. Setelah SMP, dia mendaftarkan diri masuk seminari menengah. Anak kami ini tidak terlalu cerdas. Dia dikenal sebagai seorang siswa yang kurang cerdas. Karena itu, setelah tahun pertama di seminari, dia dikeluarkan karena alasan akademis. Setelah dikeluarkan, dia masuk ke SMA umum dan menamatkannya. Orang-orang di kampung kami sangat meremehkan kami, dan terutama anak saya itu. Mereka tidak yakin bahwa dia akan menjadi imam. Lagian kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dan hanya dia saja yang menyelesaikan SMA. Setelah menamatkan SMA, anak saya itu sempat menjadi buruh kasar di salah satu kota di Indonesia. Setelah 2 tahun bekerja sebagai buruh kasar, dia mendaftarkan diri ke KPA. Dan dari sana, dia melanjutkan siarah panggilannya hingga ditabiskan menjadi imam. Saya yakin, kata ayah itu, semuanya karena rahmat Allah. Allah sendirilah yang merencanakan demikian untuk anak saya dan keluarga kami. Kami selalu bersyukur karena dia sudah menjadi imam Allah dan imam umatnya. Santo Paulus dalam teks yang kita renungkan hari ini berkisah tentang riwayat panggilannya. Masa lalu Santo Paulus sangat suram. Dia menjadi penganiaya umat Allah. Dia memusuhi mereka dan memusuhi Allah. Baginya, menjadi umat Allah, menjadi pengikut Kristus, merupakan hal yang tidak bernilai, hal yang sia-sia. Karena itu mereka dianiaya olehnya. Namun Allah memiliki rencana tersendiri bagi Paulus. Dia mengenal Paulus. Karena itu Allah mendatanginya dan berjumpa dengan Paulus. Dalam perjumpaan itu, Allah memperkenalkan dirinya. Dan dia meminta Paulus untuk bangun dan meninggalkan masa lalunya yang menyesatkan itu. Dia meminta Paulus untuk memberi diri dibaptis agar menjadi pengikut Kristus yang akan mewartakan Injilnya ke seluruh dunia. Paulus pun dengan ikhlas meninggalkan kehidupannya yang menyesatkan itu dan memberi diri dibaptis, dan akhirnya menjadi pewarta Injil, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa kafir. Setelah pertobatannya, Paulus berkomitmen untuk memberikan diri seutuhnya kepada Kristus dan Injilnya. Dan Paulus sadar bahwa Allah sendirilah yang memanggilnya. Dia memanggilnya karena kasih karunia-Nya yang begitu besar bagi dirinya. Rahmat Allah itulah yang membaharui kehidupannya dan menjadikannya semakin berguna bagi Allah dan sesama. Dengan berkisah kembali riwayat panggilannya, seperti
bapak yang berkisah kembali riwayat panggilan anaknya yang sudah menjadi imam. Paulus hendak menyadarkan umat di Galatia dan kita sekalian bahwa Allah memiliki rencana yang khusus dan istimewa bagi setiap orang. Entah dia orang baik, entah dia pendosa, entah dia orang pintar atau orang bodoh, entah dia tinggal di kota, di desa, atau di kampung-kampung udik. Tuhan pasti memiliki rencana tersendiri bagi mereka. Karena di mata Allah setiap orang bernilai dan berguna. Karena itu tidak boleh meremehkan sesama. Sebab Allah selalu membisikkan suaranya ke telinga setiap orang. Allah selalu menyampaikan kepada setiap orang bahwa dia berguna. Dia penting untuk Allah dan untuk karya keselamatannya. Yang terpenting adalah setiap orang harus terbuka mendengarkannya, selalu terbuka untuk menerima Allah dalam kehidupannya. Yang terpenting adalah setiap orang memiliki komitmen untuk selalu ada bersama Allah dan meninggalkan cara hidup yang menyesatkan, yang tidak berkenan di hadapan Allah dan sesama. Yang terpenting adalah komitmen untuk memberi diri seutuhnya kepada Allah dan Injilnya. Komitmen tersebut membuat diri kita semakin berguna dan bernilai bagi Allah dan sesama.